langit jadi seperti ini. Kalau ada orang sholat mendawa, gitu. Nah, maka begini. Ini kata Imam Ahmad. Apa tujuannya? Hatta terhadap arif sampai bau tidak enak dari hasil sendawa itu hilang ya. Jadi tidak menyebar ke orang-orang yang sholat di dekat si orang yang sendawa itu, tapi ya, diharapkan bisa hilang baunya itu. Wa idza lam yarfa ra'sahu, kalau dia tidak mengangkat kepalanya ke langit, kata Imam Ahmad ini masih ada man haulahu min rihihi, itu bisa menyakiti orang yang ada di sekitarnya dari bau sendawanya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Qala, lalu Imam Ahmad mengatakan wa hadza minal adab, ini termasuk bagian daripada adab. Yaitu sendawa dengan cara tadi ya. Adabnya kalau orang bersendawa itu menghadapkan wajahnya ke langit, yarfa ra'sahu ila sama. Ya ini Bapak sekalian. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain beliau juga mengatakan idza tajasyar rajulu yang bagi an yarfa'a wajhahu ila fawqihi, apabila salah seorang ya bersendawa maka hendaklah dia mengangkat wajahnya ke atas ya. Likai la yakhruju min fihi, supaya tidak keluar dari mulutnya raihatun yu'dhi bihan nas, supaya tidak menyakiti orang-orang yang ada di dekat dia ya. Ini riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu dari satu sendawa tuh ya. Jadi usahakan ketika kita di masjid sholat jamaah jangan bersendawa sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, ternyata sendawa juga, maka tadi angkat kepalanya ke atas. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan sekalian, ya, meludah ya, al-busaq atau al-buzaq ya. Di dalam masjid ini juga dilarang. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi hak-hak orang lain yang ikut sholat berjamaah di dalam masjid. Karena ludah itu mengotori masjid, membuat jijik orang-orang yang sholat. Ya, maka yang bagi tajannubuhu, seharusnya dijauhi meludah di masjid ya, yang bisa tadi mengotori masjid atau membuat orang yang sholat yang lain merasa jijik karena adanya ludah tersebut. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buzaq atau al-busaq, kadang disebut dengan huruf shad atau za ya, al-buzaq fil masjidi khati'ah. Meludah di masjid itu adalah dosa. Ada sebuah kesalahan, dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan cara untuk menebusnya adalah menguburnya, mengubur ludah tersebut. Itu dulu di zaman Rasul ya, ketika masjid tidak seperti di zaman kita sekarang. Karena dulu masjid di zaman Nabi bagian dalamnya saja itu ya, tanah ya. Itu tidak ada keramiknya, ada tikar sebagian ya. Nah, maka kalau ada orang meludah di masjid atau di sekitar masjid, dikubur kata Nabi. Wa kafaratuha dafnuha, dulu mungkin gampang. Tapi bagaimana di zaman kita sekarang? Hampir rata-rata seluruh masjid yang ada itu berlantai keramik, bahkan pakai karpet gitu ya. Bahkan terasnya pun itu semua juga sudah di pakai keramik juga. Lalu ketika ada orang meludah misalnya, bagaimana kafarahnya? Bagaimana cara untuk menembusnya padahal itu adalah perbuatan dosa? Karena tadi dia mengatakan al-buzaqu fil masjid khati'ah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, para ulama mengatakan kalau ya, di zaman sekarang ada orang terpaksa dia meludah misalnya, maka dihilangkan. Kalau dikubur kan tidak mungkin. Dihilangkan dengan cara apa? Ya kalau di bawah misalnya di teras ya diinjek gitu ya, diinjek-injek, dihilangkan, tidak ada bekas ludahnya. Atau kalau kena tembok misalnya ya dihilangkan juga gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, supaya ludah itu enggak terlihat.
Kemudian saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan hadis tadi yang al-buzuqu fil masjidi khati'ah wa kafaratu hadabnuha, penjelasan dari saya Ibnu Al-Utsaimin apa? Fihi dalilun ala tahrimil busuq fil masjidi. Hadis tersebut adalah dalil tentang haramnya meludah di masjid. Wa ayyabsuqal insanu nakhawatan wa ma asbahahu dzalika. Sekaligus juga larangan ya seseorang dia membuang dahaknya atau yang sejenis dengan itu di masjidnya. Kenapa? Fahuwa khati'atun li sababain. Ini adalah kesalahan karena dua sebab. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Yang pertama apa? Satu, ya. Kenapa meludah atau buang dahak di masjid itu salah atau dosa? Berdasarkan hadis Nabi tadi, ada dua sebab. As-sababul awal, yang pertama, annahu idza'un lil musallin. Karena itu menyakiti orang yang sholat. Nah, apalagi kalau misalnya meludah di dalam masjid itu ya, di karpet. Nah, seandainya mungkin ada orang ya, dia meludah. Itu jelas harus dijauhi, itu haram. Karena kalau ada orang misalnya meludah di masjid, apalagi di karpet bagus seperti ini, tentu saja orang yang lain yang sholat jamaah dia akan tersakiti. Ini orang siapa kok jorok sekali meludah di dalam masjid. Nah ini akhirnya itu bisa menyakiti jamaah yang lain. Padahal haknya mereka adalah tidak disakiti. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, orang yang meludah atau buang dahak di masjid, anna fihi ihanatun li buyutillahi azza wa jalla alladhi amara Allah taala an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Karena ini berarti meremehkan, merendahkan, menghinakan rumah-rumah Allah, ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyuruh kita untuk meninggikan kalimat Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Lah kok kita malah hinakan dengan cara meludah atau buang dahak di dalam masjid atau di sekitar masjid. Maka fala yajuz lil insani an yabsuqa fil masjid. Tidak boleh seseorang dia meludah di dalam masjid. Nah, tapi tadi kalau terpaksa dia harus meludah, ya dia harus keluar. Keluar kemudian dihilangkan bekas ludahnya. Yang paling aman ya kalau terpaksa mau meludah, pergilah ke tempat wudu di bawah keran, lalu setelah itu disiram. Nah, kalau di zaman sekarang. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Tapi Nabi dulu pernah ya, diceritakan Nabi pernah melihat ada dahak atau ludah di depan masjid. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhawmatan aw busaqan aw buzaq, ya, buzaqan fi qiblatil masjid fahaqqahu." Rasul pernah melihat ada dahak dan ada ludah ya, di kiblat masjid atau di depan masjid, maka Rasul menghilangkannya. Nah, itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, jadi di antara hak orang yang sholat yang harus dipenuhi adalah apa? Nah, kita tidak bersendawa ya, di dalam masjid. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa bersendawa di masjid itu adalah suatu keburukan. Bisa nyakitin yang lain, dan hadisnya tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling banyak kenyang di dunia, paling lama laparnya di akhirat atau di hari kiamat. Kemudian tadi ludah dan dahak itu jangan dilakukan di dalam masjid. Ya, kalau di luar masjid ya mungkin bisa, tapi tetap dihilangkan ya setelah kita meludah. Tadi yang paling aman meludahlah di bawah keran untuk wudu ya, supaya bisa segera dihilangkan. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu di antara adab yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang sholat jamaah di dalam masjid ya, untuk memenuhi hak orang lain yang ikut sholat berjamaah. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, al-inayatu bil libas, memperhatikan pakaian. Maka orang yang
sholat berjamaah hendaklah dia memperhatikan pakaiannya, karena dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqifu baina yadaillahi jalla jalaluh. Yaqifu baina yadai malikul muluk. Dia berdiri di hadapan Allah, di hadapan Raja Mahadiraja. Yaqifu amamal azimi subhanahu wa ta'ala. Dia berdiri di hadapan Zat yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Tinggi. Yunaji ilahal awwalina wal akhirin. Dia bermunajat di hadapan Allah, ilah, Tuhan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Nah itu, oleh karenanya ketika dia sholat, perhatikanlah pakaiannya, jangan asal berpakaian. Ya. Berpakaianlah dengan pakaian yang sebaik mungkin, sebersih mungkin, dalam keadaan ya, yang paling utama dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sekaligus ya, orang kalau sholat pakaiannya bagus, rapi, bersih, wangi, itu tentu orang lain yang sholat di dekat kita akan merasa nyaman, senang gitu ya. Maka berpakaian bagus tidak harus mahal ya. Bersih ketika kita mau sholat jamaah itu sesungguhnya adalah selain untuk mengagungkan Allah juga merupakan sikap untuk menghormati orang lain. Itu Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka jangan sampai kita sholat ke masjid pakai baju yang kita pakai tidur, gitu ya. Pakai baju yang kita pakai untuk tidur. Seandainya kita tertidur di rumah gitu ya, memakai baju untuk sholat, nah, misalnya dari zuhur sampai asar bangun, ya sebaiknya diganti. Kalau mau tidur harusnya ganti pakai. Kalau tidak sempat bisa pakai baju yang sama, sebaiknya bajunya nanti diganti. Itu dengan baju yang lebih pas. Juga sebaiknya ke masjid itu tidak yalbasu bimalabisir riyadhiyah. Tidak memakai baju untuk olahraga. Walaupun mungkin maksudnya pakaian untuk olahraga ya. Kan kadang ada orang yang suka jersey ya namanya. Jersey, baju bola gitu ya, yang dia beli dengan harga yang mahal gitu ya. Lalu ketika dia sholat dia pakai kaos tersebut, padahal itu aslinya kaos untuk olahraga. Apalagi di kaos itu ada tulisan nama pesepak bola atau ada angka, nomor dan seterusnya misalnya. Nah itu tidak pantas dipakai ke masjid untuk sholat berjamaah, Bapak Ibu dan sekalian. Karena pasti akan mengganggu orang yang ada di belakangnya. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya ya. Kalau ada orang sholat pakai kaos atau baju, bahkan baju sekalipun atau jaket, sama saja. Kalau di belakangnya ada tulisan, maka itu tentu akan mengganggu sehingga hak orang-orang lain yang ikut sholat berjamaah tidak terpenuhi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian, ya, itu dihindari. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 jelas ya, mengatakan ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil atau pakailah ya, zinah yang dimaksud di sini adalah pakaian bagus kalian ketika kalian di masjid ya, inda kulli masjidin. Itu Allah menyuruh kita anak Adam agar memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih saat kita ada di masjid. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan setelah mengutip ayat 31 dari surah Al-A'raf ini, kata beliau apa? Wa li hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah. Berdasarkan ayat ini dan apa yang ada dalam sunnah ya, yang maknanya hampir sama dengan ayat ini, maka yustahabbu at-tajammul indas shalah. Dianjurkan
tajammul. Tajammul itu dari kata jamil. Tajammala yatajammalu. Tajammul itu berusaha tampil menampakkan pakaian bagus ya. Bagus dalam arti rapi, dalam arti bersih ya. Ketika kita sholat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Wala siyama yaumal jumu'ati wa yaumal id, apalagi pada hari Jumat, pada hari raya Id. Kenapa? Karena orangnya lebih banyak. Kalau sholat biasa mungkin zuhur, asar hanya 1 shop, 2 shop kan begitu. Jumat pasti banyak orang, sholat Id pasti banyak orang. Nah itu apalagi. Semakin banyak orang yang hadir ke masjid, semakin kita dianjurkan untuk bertajammul tadi, berpakaian yang rapi, yang bersih. Nah, karena apa? Karena itu bagian daripada ya, az-zinah. Az-zinah tadi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Zinah yang dimaksud tadi perhiasan dalam arti pakaiannya bagus, rapi, bersih gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, inna ahlal ilmi yastahibbuna lil wahidil mutik ala thiyabi an yatajammala fi salatih mastata'a bi siyabihi wa tibihi wa siwakihi. Yang artinya sesungguhnya para ulama itu yastahibbuna lil wahidi al mutik, mereka menyukai atau menganjurkan orang yang mampu ala siyab untuk berpakaian ayyatajammala fi salatih. Yatajammal itu berusaha memperbagus pakaiannya di dalam salatnya sesuai kemampuan. Tentu saja mastata'a bi siyabihi wa tibihi, dengan pakaiannya, dengan wanginya, wasiwakihi, dan dengan siwaknya. Nah, maka dianjurkan seperti yang kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu ya, setiap kali kita mau ke masjid itu, kalau dulu Rasul ya, beliau senantiasa bersiwak fi wudu'ihi inda kulli wudu'in wa inda kulli salatin, inda kulli wudu wa inda kulli salat. Nah, beliau selalu bersiwak gitu. Kalau zaman kita sekarang ya, kalau jarang siwak ya gosok gigi lah gitu ya. Setiap kali mau ke masjid, Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, itulah dia keadaan terbaik bagi seseorang ketika dia akan pergi ke masjid. Apalagi kalau baru bangun tidur ya, seperti subuh misalnya, atau termasuk sholat-sholat lain ya. Kalau bangun tidur usahakan ya, bersih-bersih dulu, pakai baju yang rapi, yang bagus, yang bersih, baru berangkat ke masjid. Nah, itu diantara hak orang yang sholat ya. Di dalam masjid kita hormati mereka dengan cara memakai pakaian yang bagus ya, yang bersih tadi ya. Dan tadi membersihkan diri juga pakai minyak wangi dan bersiwak tadi ya. Walaupun sebenarnya siwak itu tidak bisa tergantikan oleh gosok gigi sebenarnya. Kenapa? Kalau wudu kan mengatakan bahwasanya Nabi itu bersiwak inda kulli wudu, setiap kali wudu bersiwak. Bisa nggak diganti gosok gigi? Bisa mungkin ya. Kalau wudu bersihkan gigi, itu kita ganti gosok gigi setiap mau wudu itu bisa. Tapi Nabi juga bersiwak inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Wudu dan sholat artinya ketika mau takbiratul ihram beliau bersiwak. Coba kalau pakai gosok gigi gimana ya? Mau takbiratul ihram ngeluarin sikat gigi, odol sama gayung. Kan ada mungkin, tidak mungkin ya. Nah, sehingga siwak itu nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Wow, di kita susah. Ya, maka minimal gosok gigi setiap mau wudu. Tapi sebenarnya nggak susah-susah banget ya kalau kita mau ya. Karena ada banyak toko yang menjual siwak. Ya. Adalah toko-toko yang menjual siwak. Apalagi kata Nabi siwak itu ya as-siwaku mutahharatun lil fammi kata Rasul wa mardatun lir rabbi.
Itu keutamaan siwak. Mutahharatul lil fammi, bisa membersihkan mulut, dan wa mardhatun lirabbi, bisa mendatangkan keridhaan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Itu min fadilatis siwak, ya, keutamaan bersiwak. Nah, ini tapi memang kalau di kita ini agak berat ya kita. Kita aja lah semua yang hadir di sini, ada nggak yang punya siwak? Ada yang punya siwak? Nggak ada. Ya. Tapi apa nggak kotor aja kalau udah dipakai ini siwak kantongin? Iya. Gimana itu? Kalau nggak kotor gitu? Mungkin kotoran dari mulut tapi tidak najis. Tidak najis. Nah, di zaman sekarang ini sudah ada siwak yang supaya higienis ya. Itu ada botol ini ya, Pak. Ada tempatnya, pengaman. Sekarang udah dijual itu ya, ada. Sejenis kayak pulpen begitu. Nah, kami punya itu ya. Jadi ada tutupnya. Jadi siwak itu sering dipakai, masukin, taruh di kantong. Nah, jadi aman gitu, aman. Cuman tadi ya karena kebanyakan kita tidak menggunakan ya, akhirnya ya banyak di antara kita meremehkan siwak, ya, meremehkan, bahkan mungkin menganggap ya itu udah kuno gitu ya. Padahal ya para ulama itu mereka ada yang senantiasa di kantong bajunya itu ada siwaknya. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi SAW, beliau ketika mau sholat beliau bersiwak. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, soal tadi kotor, nanti pas kita mau pulang misalnya, kalau habis mau wudu bersiwak kan kita bisa cuci itu. Kalau mau wudu ya, habis bersiwak kita cuci kan bisa. Kalau mau sholat memang nggak bisa, ya bersiwak, kantongin, tapi nanti pas pulang cuci lagi supaya bersih. Yaitu bisa dilakukan. Allah Taala alam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan sekalian, di antara hak-hak orang yang sholat yang harus dipenuhi adalah apa? Tidak diganggu dengan suara. Ya, orang yang sedang sholat itu tidak diganggu dengan suara-suara yang keras ya. Entah itu kita mengeraskan suara zikir kita, mengeraskan suara bacaan Al-Quran kita, apalagi mengeraskan suara obrolan kita dengan teman-teman. Sementara di masjid ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang tilawah Quran barangkali. Nah, semua itu mereka tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi zikir silakan, sholat silakan, baca Al-Quran silakan, baca kitab silakan, asal jangan mengganggu orang lain. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia nunggu jamaah untuk sholat misalnya, atau sedang iktikaf misalnya di bulan Ramadan begitu ya, itu adalah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesekali mungkin ngobrol dengan teman bisa saja, tapi tadi syaratnya supaya tidak mengganggu orang yang lain itu. Jadi tajannubu idza'il musallin awil qurra wa taswis alaihim. Menjauhi perbuatan yang bisa mengganggu orang-orang sholat, orang-orang sedang baca Al-Quran, mengganggu mereka semua. Itu misalnya. Misalnya ketika ada orang sedang membaca Al-Quran lalu kita ganggu, kita ajak ngobrol. Nah, itu tidak boleh. Padahal sedang membaca, mentadaburi ayat Al-Quran, dia sedang hadir hatinya, tiba-tiba kita potong. Itu juga tidak boleh. Termasuk mengangkat suara ketika baca Al-Quran. Wal yatajannab rab'a sautihi bil qira'ah au bit tasbih au bid du'a. Hendaklah seseorang itu menjauhi mengangkat suaranya ketika sedang membaca Al-Quran, sedang membaca tasbih, sedang berdoa, itu tidak ditinggikan suaranya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Termasuk au bi qira'ati tasyahudi asna'us shalah, fayudhi ikhwanahul musallina wa yuwaswisu 'alal imam
Karena orang yang mengeraskan bacaan tasyahudnya di dalam sholat itu bisa menyakiti temannya, orang yang sedang sholat, mengganggu iman, dan bahkan akan mengganggu banyak orang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca Al-Quran jangan kerasin. Termasuk ketika kita sholat ya. Misal kita sholat masbuk, sholat isya katakanlah ya, sholat masbuk. Pas kita datang, kita hanya dapat 1 rakaat bersama imam. Lalu kan kita berarti menyempurnakan 3 rakaat berikutnya. Rakaat kedua kan masih jahar ya, masih jahar. Nah itu sebaiknya tidak perlu mengeraskan suara karena akan mengganggu apa? Mengganggu orang-orang yang sedang zikir, mengganggu orang-orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan seandainya yang masbuk itu mengeraskan bacaan suaranya yang rakaat kedua. Nah, baik bacaannya jelek atau bagus sama saja ya. Yang sini dikeraskan, nanti yang sebelah sana mengeraskan. Jadi lomba keras semua. Nah, itu nanti akan mengganggu satu sama lain. Makanya zikir juga termasuk mengeraskan zikir setelah sholat fardu itu tidak masyru', tidak disyariatkan. Bersama-sama dikerasin suaranya. Kan ada tuh sebagian kaum muslimin ketika sholat selesai dikeraskan suaranya, zikirnya bersama-sama. Itu mengganggu. Banyak itu. Banyak. Kampung saya malah pakai mic. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Gitu ya. Tapi kalau kita tanya apa alasannya mengeraskan zikir? Alasannya apa? Ngajarkan orang tentang apa bacaan yang sebaiknya dibaca setelah sholat. Masa mengajarkan sepanjang hidup? Tiap hari? Kalau ngajarin itu kan pasti nanti ada saatnya bisa yang diajarin kan? Nah, anak-anak misalnya. Itu waktunya tertentu, enggak terus-terusan. Nah, ini. Itu ya Bapak sekalian. Jadi berzikir dengan suara keras setelah selesai sholat, selain tidak masyru', tidak dicontohkan oleh Nabi, juga itu akan mengganggu orang lain. Mengganggu orang-orang sholat. Apalagi kalau misalnya ada yang masbuk. Wah, itu mengganggu jelas. Syiar opo tadi kata Pak Sugeng. Iya. Tindakan saya itu bagus atau bagaimana? Saya sholat sementara orang berpikir ribut sekali. Saya diarahkan juga dengan ribut juga. Jadi keributan dibalas dengan keributan ya. Ya. Itu sama-sama nggak benernya. Ya, nggak bener itu ya, nggak bener ya. Kalau kita lagi sholat mereka ribut gitu ya, mengeraskan suara zikir ya, kita nggak perlu mengeraskan suara bacaan sholat kita ketika kita masuk. Ya, nanti ya saling mengganggu satu sama lain. Padahal kita tidak boleh saling mengganggu. Nah, ini hadisnya bisa lihat, perhatikan kata Nabi SAW ya. Ketika Nabi SAW beriktikaf di dalam masjid, fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi saat Nabi beriktikaf di dalam masjid, Rasulullah mendengar suara para sahabat, orang-orang mengeraskan bacaannya. Yajharuna bil qiraah wa huwa fi kubbatin lahu. Beliau sedang salat iktikaf di tempatnya. Fakashafa as-sutur, beliau membuka satir gitu. Waqal, beliau lalu berkata kepada mereka, inna kullakum munaji rabbahu. Inna kullakum munajin rabbahu. Sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah Tuhannya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha, kata Rasul. Maka janganlah sebagian kalian menyakiti sebagian yang lain. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qiraati. Maka janganlah sekali-kali sebagian di antara kalian mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu yang lain.
au qala fis shalah, atau beliau katakan di dalam salat. Hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Huzaimah wal Hakim wal Baihaqi, dan Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadisun sahih. Ini hadis sahih dan disahihkan juga oleh Ibnu Huzaimah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ketika kita sedang ada di masjid itu tidak boleh meninggikan suara kita, baik dengan bacaan Al-Quran maupun dengan zikir atau doa-doa yang kita baca. Gitu. Termasuk yang sering dilanggar oleh sebagian kaum muslimin adalah saat sholat Jumat. Ada nggak masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar dikeraskan suara bacaan Al-Quran? Ada atau tidak? Di sini begitu atau tidak? Nggak ada, alhamdulillah. Itu ada, Bapak Ibu. Jadi ada masjid, dia menyalakan apa namanya, tape ya, atau rekaman dari handphone itu ya, dipakai speaker, dikerasin sehingga orang-orang mendengar baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid bacaan Al-Quran. Betul atau tidak? Ada ya. Nah, di antara masjid-masjid di sekitar kita itu ada. Itu nggak benar. Sekali lagi kami katakan itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada itu dulu. Ya, Rasulullah SAW atau para sahabat ketika menjelang sholat Jumat itu mengeraskan bacaan Quran. Ada orang baca Quran baik pakai rekaman ataupun menghadirkan langsung qori. Karena ada masjid, nah dia menghindari rekaman, qori dihadirkan. Didatangkan qori untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sholat Jumat orang kan diperintahkan untuk tabkir, datang lebih awal, untuk memperbanyak zikir, membaca sholawat, berdoa, atau bahkan sholat mutlak gitu ya. Lah kok ketika mereka sedang berzikir, mereka sedang bermunajat, mereka membaca sholawat, mereka mungkin sebagian dari sholat, malah diganggu oleh bacaan Quran yang di setel oleh takmir tadi ya, baik qori langsung asli maupun rekaman. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Mengganggu. Dan dalilnya ini tadi. Ya, jadi kata Nabi, inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah Tuhannya. Maka jangan saling menyakiti satu sama lain. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Nah, ini jelas sekali ya. Janganlah sekali-kali sebagian kalian itu meninggikan bacaannya. Ya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka kalau ada di antara panjenengan masjidnya kalau hari Jumat dinyalain apa itu tilawah Quran gitu ya, itu dinasihati, jangan, tidak perlu. Coba tanya, apa alasannya sebagian masjid pada hari Jumat menyalakan tilawah? Mengingat hari Jumat. Emang kalau nggak begitu orang nggak ingat kalau itu hari Jumat? Ingat. Mungkin gini, kita sambil bersih-bersih, ini hari Jumat. Nah, waktu bersih-bersih itu kita putar. Kemudian kalau begitu sudah selesai, artinya kalau saya dulu ngomong setengah jam sebelum waktunya Jumatan itu harus mati. Tapi sekarang disetel terus juga. Nah, itu dia. Gimana itu? Iya tadi kalau disetel terus mengganggu ya. Terus kalau bersih-bersih ya sebaiknya jauh-jauh waktu sebelum Jumat ya. Karena setengah jam sebelum khatib naik ke atas mimbar kan orang udah banyak biasa hari Jumat. Biasanya ya, kecuali masjid-masjid yang memang jamaahnya malas-malas gitu ya. Jadi sebelum dimulai khutbah itu saya ada kadang jadwal khutbah di satu masjid udah mulai khutbah yang datang baru 1, 2, 3. Ada. Baru di tengah-tengah khutbah pada datang. Ada itu. Ya yang kayak gitu ada itu. Ya itu perlu disampaikan ya tentang keutamaan tabkir ya. Datang lebih awal ke masjid. Itu ada. Nah, Bapak sekalian, nah mungkin dari situ akhirnya ya setengah jam
sebelum khatib naik ke atas mimbar itu baru dimatiin. Nah, itu berarti mungkin bisa jadi faktanya jamaahnya malas-malas, baru kalau rekamannya dihentikan, oh berarti udah mulai ya ke masjid gitu ya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, justru ya dengan adanya seperti itu orang jadi bersandar kepada bacaan Quran yang dikerasin, padahal itu tidak ada tuntunannya. Akhirnya orang malah justru malas-malas. Kapan ke masjid? Engkau wae kapan? Kalau tipnya udah mati. Nah, kalau masih bunyi berarti masih jauh kan gitu. Nah, malah madorot baru tuh datang. Itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi tidak perlu dinyalain ya rekaman bacaan Al-Qur'an atau mendatangkan qari, tidak perlu. Itu. Jadi gimana Mas Reno? Silakan. Di satu masjid itu kan santri-santrinya baca Quran, dan itu masjid sampai bergemuruh, apakah itu juga termasuk mengganggu? Ya, tadi kan jelas hadisnya ya. Jadi kata Rasul, inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah tadi. Janganlah sekali-kali di antara kalian, sebagian kalian meninggikan suaranya dalam bacaan ya. Termasuk fi shalah, di dalam salat. Maka Syekhul Islam komentar begini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Beliau katakan berdasarkan hadis Nabi tadi riwayat Imam Ahmad, laisa li ahadin an yajhara bil qiraah. Tidaklah boleh bagi seseorang untuk mengeraskan suara bacaannya, la fi shalah wa la fi ghairi shalah. Tidak di dalam salat maupun di luar salat. Idza kana ghairuhu yusalli fil masjid, ya, jika selain dia salat di dalam masjid, sementara kita misalnya baca Al-Qur'an wa huwa yu'zihim bi jahrihi, maka orang yang baca itu bisa menyakiti orang yang salat dengan suaranya, dengan menjaharkannya itu. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian beliau bilang lagi, wa man fa'ala ma yusawwisu bihi ala ahli al-masjid, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bisa mengganggu ahli masjid, au fa'ala ila ma yufdi ila dzalika, au fa'ala ma yufdi ila dzalika, atau dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan hal itu, menyebabkan adanya gangguan, maka muni'a min dzalika, dia harus dicegah, dilarang dari perbuatan tersebut. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi nanti ya ada di pernyataan begini, kata Syekh bin Baz ya. Kita perhatikan kata-kata beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, yukrahu ar-raf'u ya au yuhram, dimakruhkan meninggikan suara atau diharamkan, li'annahu yu'dhi, karena itu bisa menyakiti yang lain tentu saja. Falladhi fil masjidi as-sunnatu lahu, dan bagi orang yang di dalam masjid as-sunnatu lahu, yang sunnah baginya adalah apa? An yahfadha sautahu. Dia ya merendahkan suaranya. Hatta la yata'adza bihi musallin wala qari. Sampai orang yang sedang sholat atau sedang baca Al-Quran yang lain tidak tersakiti dengan bacaan kita yang kita keraskan itu. Maka an yahfadha sautahu, dia merendahkan suaranya, ya, memelankan suaranya. Wa hadza syai'un musyahid wa syai'un ma'kul. Ini sesuatu yang masuk akal, ya, sesuatu yang jelas ada dalilnya, ya. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Idza kana yalika man yarfa'u sautahu, kalau ada orang di sampingmu mengangkat suaranya, sawwasa 'alaika qira'atak, maka dia akan mengganggumu dalam bacaanmu itu, wasalatak, atau dalam salatmu itu. Tapi wa imma antun sotalah, wa imma antusawwisa anta fi salatika wa fi qiraatik. Nah, jadi pilihannya dua, diam, ya, tidak pakai suara, atau pakai suara tapi itu akan mengganggumu dalam bacaanmu, dalam salatmu. Ya, jadi pilihan orang itu dua yang ada di dekatmu. Dia tidak mengeraskan suaranya, atau dia mengeraskan tapi akan mengganggu kamu dalam salatmu dan dalam bacaanmu. Maka falihadzal wajib ala man yaqra'u fi sufuf,
Maka dengan ini wajib bagi orang yang membaca di dalam salat jamaah itu alla yajhar, dia tidak menjaharkan atau mengeraskan suaranya, bal yahfadhu sautahu wa la yajhar hala qiraatihi fi shaf. Bahkan dia memelankan suaranya, tidak mengeraskan suaranya waktu dia membaca di dalam shaf. Nah, supaya apa? Tidak mengganggu tadi. Nah, terus di bagian akhir beliau bilang begini. Amma idza kana indahu jama'atun mahdudah. Nah ini. Dan adapun jika dia berada di jamaah yang mahdudah. Mahdudah itu terbatas. Yardawna bidzalika. Mereka ridha dengan itu. Wa yastami'un. Mereka juga mendengarkan fala ba'sa. Maka itu tidak mengapa. Itu disebutkan dalam fatwa Nur al-Darbi. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi kalau komunitasnya terbatas, tidak ada umum, ya misalnya santri penghafal Quran gitu ya. Meskipun mereka mengirimkan suaranya karena terlalu banyak dan bergemuruh gitu ya. Ya itu kalau dalam jamaah yang mahdudah dan mereka semua ridho dengan itu, maka tidak ada masalah. Karena semuanya menghafal Quran kan di santri pesantren tahfidz misalnya. Nah itu saya Abdul Aziz bin Baz beliau memberikan pengecualian ya. Idza kana indahu jama'atun mahduda yardawna bidzalika yastami'un fala ba'sa. Tidak ada masalah, tidak mengapa kata beliau. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Nah terakhir, jika baca Al-Qur'an, zikir, berdoa, membaca sholawat saja tidak boleh dikeraskan karena bisa mengganggu orang lain, apalagi kalau kita ngobrol ya, di masjid, ngobrol ketawa-ketawa keras gitu ya. Wah, ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Baca Quran yang itu ibadah saja tidak boleh, apalagi ngobrol. Baik ngobrol langsung berhadap-hadapan atau ngobrol lewat handphone. Ya. Oh, piye kabar ya? Keras. Suaranya keras dalam masjid itu. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini melanggar hak-hak orang lain yang ada di masjid. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka tidak diragukan lagi ngobrol di dalam masjid baik langsung maupun lewat handphone itu ya ta'adza bihi an-nasu wal man'u minhu asyaddu. Ya, dan larangan dari mengeraskan suara ketika ngobrol itu lebih keras lagi ya. Seharusnya tidak dilakukan. Nah, ini bisa lihat bahkan ya bersin pun. Kadang-kadang kan kita bersin gitu ya. Itu kalau bisa juga jangan dikerasin. Walaupun bersin itu ya beda dengan menguap atau sendawa. Tadi sendawa kan tidak boleh ya. Menguap juga bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat kita. Sampai-sampai Nabi itu menyuruh untuk menutup mulutnya kalau tidak kuat dengan telapak tangannya atau kalau bisa ditahan. Kan itu. Idza tasa'aba ahadukum ya fal yaruddahu mastata'a aw falyadu kaffaihi ala fihi ya. Apabila salah seorang di antara kalian menguap tadi tasa'ub, hendaklah dia tahan semampu dia, kalau tidak maka hendaklah dia meletakkan telapak tangannya di atas mulutnya. Sendawa. Menguap. Sendawa tadi sudah ya. Nah. Kemudian kalau bersin itu adalah suatu nikmat, bahkan kita dianjurkan ketika bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, bersin bisa ditahan tidak? Tidak. Dan kalau bersin jangan ditahan. Cuma ketika di masjid yang ditahan bukan bersinnya, suaranya dikecilin. Piye ngontrolnya gitu ya. Bersin. Nah, gitu. Ada hadisnya Bos Sedian. Ya. Kalau yang lainnya Apa? yang YouTube temannya udah enggak. Itu enggak sopan namanya. Orang. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita bersin,
juga sebaiknya suaranya jangan dilepas sekeras mungkin, jangan. Iya, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Maka begini, hadisnya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa," apabila ada orang bersin, atosha, ghatta wajhahu biyadihi aw bisawbih, maka tutuplah wajahnya dengan tangannya atau dengan kainnya. Ya, misalnya kalau kita bawa surban gitu ya, kita bersin, nah kan akan mengurangi kerasnya suara, Bapak Ibu dan sekalian. Iya. Itu wa ghadda biha, nah, wa ghadda biha sautahu. Dia akan ya wa ghadda, dan ghadda itu ya apa? Ghadda itu ya meredam dengan itu suaranya ya. Suara bersinnya. Jadi suara bersin itu dikecilkan gitu ya. Caranya kalau bisa ya dengan tangan, kalau dengan tangan nggak bisa maka dengan kain ya. Nah, maka fungsi surban salah satunya kalau kita punya ya untuk menahan bila mana kita sedang bersin. Nah, termasuk tentu saja mengucapkan tahmid. Ya, itu dianjurkan, yaitu pun ya jangan keras-keras gitu ya. Bersin hasil alhamdulillah. Ya, nggak usah keras-keras. Dalam sholat boleh. Para ulama mengatakan mengucapkan alhamdulillah setelah bersin di dalam sholat itu boleh. Kita yang bersin. Tapi menjawabnya tasmid al-atis itu ya, mengucapkan yarhamukallah itu nggak boleh. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin itu boleh, karena alhamdulillah bagian daripada bacaan sholat. Tapi kalau menjawabnya itu jangan. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada waktu itu salah seorang jamaah bersin Hashim alhamdulillah. Ada yang jawab yarhamukallah. Akhirnya semua sahabat melotot ke orang ini. Ya. Pertama-tama ini mereka semua memukulkan tangan ke pahanya, gitu kan? Kan kalau banyak keras terdengarnya. Peringatan supaya tidak mengucapkan yarhamukallah sekalian. Akhirnya si sahabat ini ngomong, kenapa kalian ini? Beliau ngomong, ya, kok mengarahkan pandangan mata kalian kepadaku, kata si sahabat ini. Nah, jadi pertama-tama sahabat semua memandang matanya ke si sahabat yang mengucapkan yarhamukallah tadi. Akhirnya beliau malah ngomong, kenapa kalian memandangkan mata-mata kalian kepadaku? Akhirnya mereka semua mukul paha ya, untuk memberikan peringatan bahwa itu tidak boleh. Ya, kemudian, nah akhirnya terdiamlah si sahabat ini. Nah, lalu kemudian setelah selesai sholat dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah tempatnya zikir, tempatnya baca Quran, tempatnya berdoa. Tidak halal ya kita mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Diingatkan oleh Nabi. Nah, kata beliau, Nabi itu baik sekali ya cara mengajarkan kepada sahabat yang melakukan kesalahan. Nah, jadi Nabi tidak memarahi, kamu ini gimana orang lagi sholat kok ngomong, enggak. Ya, dan Nabi juga tidak menyuruh si sahabat itu untuk mengulang sholatnya. Tidak. Karena apa? Dia melakukan hal itu karena belum tahu ilmunya. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, apa yang bisa kita bahas. Jadi tadi ya, mengangkat suara di masjid itu juga bisa menyakiti orang lain dan ya bisa melanggar hak-hak orang lain. Oleh karenanya rendahkan suara kita bahkan meskipun ketika kita sedang bersin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Tadi ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai memutar kaset mengaji sebelum masuk waktu Jumat. Bukan hanya waktu Jumat, Ustaz. Kalau di kampung saya itu di Makassar dan sekitarnya
setiap waktu. 5 waktu. Iya, 5 waktu. Jadi sekitar 30 menit itu sebelum masuk waktu, dia sudah setel memang di masjid itu, langsung mengaji. Nah, 5 menit sebelum masuk waktu, dia salawat. Rata-rata itu. Iya. 5 waktu ya. Iya, 5 waktu. Iya. Ini bagaimana? Karena sebetulnya ada juga faedahnya kalau kita berpikir itu mengingatkan kita untuk siap-siap menuju ke masjid. Iya. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Baik ya. Sama kalau di masjid itu ada TPA lah misalnya. Ada TPA. Ya, kan sering untuk anak-anak untuk ada. Padahal sering mungkin ada yang sholat. Ya, baik. Pertama Pak Ruslan, nyetel suara bacaan Al-Quran atau puji-pujian atau baca sholawat menjelang iqamah Pak ya, setelah azan atau tidak ada lagi. Oh, sebelum azan. Sebelum azan. Oh ya. Kalau sebelum azan, ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya mungkin saja karena berarti kan itu tidak mengganggu orang yang sholat ya. Tidak mengganggu orang yang sholat sebelum azan, tapi mungkin mengganggu orang lain yang ada di rumah. Ya gitu ya. Setiap kali mau sholat ada suara gitu ya. Nah, bisa saja itu mengganggu orang lain ya. Wallahu alam. Bagi orang yang ada di rumah kan ini tadi dilakukan sebelum azan kan? Sebelum azan. Ya. Ada yang melakukannya sebelum azan, ada yang melakukannya sebelum iqamah, antara azan dan iqamah. Biasanya ada puji-pujian gitu ya. Ya itu jelas, kalau itu jelas tidak boleh mengganggu ya. Antara azan dan iqamah. Yang dianjurkan antara azan dan iqamah itu bukan puji-pujian mengeraskan suara, tapi berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a bainal adzani wal iqamati la turaddu. Berdoa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak doanya. Untuk berdoa, bukan untuk puji-pujian. Kalau toh dia mau baca sholawat, mau berzikir dengan suara tidak dikeraskan gitu. Nah ini dilakukannya sebelum azan gitu ya, sebagai tanda bahwa hampir memasuki waktu sholat. Ya kalau kita kembali kepada sunnah Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada gitu. Maka tidak perlu. Karena ketika azan kan orang sudah tahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah, jadi tidak perlu ada pemberitahuan sebentar lagi azan. Karena ketika azan itu, maka fungsi azan itu Bapak Ibu, salah satu fungsi azan itu adalah, ya ada 3 fungsi azan yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Fungsi yang pertama untuk syiar. Azan itu untuk syiar. Bahwa di situ ada kaum muslimin. Maka azan itu dikeraskan. Yang kedua fungsi azan itu untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Dan yang ketiga fungsi azan itu untuk memberitahu bahwa di dalam masjid itu akan diadakan sholat jamaah. Itu 3 fungsinya. Udah cukup azan. Tidak perlu ada bacaan Al-Quran sebelumnya. Tidak perlu ada puji-pujian sebelumnya. Karena ketika azan orang sudah tahu, oh waktu sholat sudah tiba. Kan gitu. Nah ini. Nah terus tadi itu tidak dicontohkan. Itu tidak dicontohkan. Oh ada manfaatnya, ada faidahnya. Lah apakah azan tidak cukup? Tidak cukup azan. Yang masyru' itu azan disyariatkan gitu. Selain azan tidak disyariatkan. Kalau ingin mengundang orang untuk datang sholat ke masjid. Nah itu kan amalan tambahan yang kita sendiri nambah-nambahin. Iya kan? Ya, walaupun ada faidahnya. Syiar lagi. Ya azan itulah syiar. Azan itulah syiar. Jangan buat syiar-syiar baru gitu ya. Nah, ini jadi tidak perlu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi cukup azan sebagai syiar, cukup azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dan terakhir sesuatu ya yang mungkin ada faedahnya bagi orang lain belum tentu itu baik. Paham? Sesuatu yang mungkin itu ada faedahnya untuk sebagian orang belum tentu itu baik dalam timbangan syariat, belum tentu itu baik.
Gitu. Seringkali orang salah mengambil kesimpulan, oh kalau ada faidahnya bagi orang lain berarti itu baik. Belum tentu. Belum tentu. Sama seperti ada sebagian orang membaca Al-Quran sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu ada faidahnya katanya. Bahkan ada seorang ustadz kondang, beliau bercerita, jangan anggap remeh bacaan Quran dikeraskan sebelum Jumat. Karena ada orang masuk Islam gara-gara bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan suara keras sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu fakta ada. Lah apakah dengan begitu lalu kita pertahankan perbuatan itu? Tidak. Ada memang faedahnya. Ada orang masuk Islam gara-gara itu. Tapi tadi sesuatu yang berfaedah bagi orang lain belum tentu baik menurut timbangan syariat. Belum tentu baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena misalnya bisa saja ada orang merampok orang lain, ya kan, dengan sangat sadis, lalu ada orang lain melihat perbuatan itu, bisa enggak itu mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat bagi orang lain yang melihatnya? Bisa atau tidak? Bisa juga kan? Ada orang yang melihat, dia ngambil pelajaran dari peristiwa itu, bisa. Apakah lalu perampokan itu baik? Kan tidak. Kan tidak. Ya. Mohon maaf ya, ada orang masuk Islam dapat hidayah gara-gara celana dalam, ada juga. Itu ada. Jadi di Amerika, saya baca di Koran Republika ya, ada asrama mahasiswa. Di asrama itu ada petugas yang diantaranya laundry, ya, ibu-ibu. Dia mencuci semua pakaian para mahasiswa yang ada di asrama itu. Ketika ada 3 mahasiswa dari negeri Arab dapat beasiswa kuliah di sana dan mereka ini Muslim, nah si ibu ini dia melihat ada sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dia temukan. Kalau mahasiswa lain itu setiap hari dia mencuci pakaiannya itu udah kotor, bau, apalagi pakaian dalamnya itu wah kotor sekali. Tapi ketiga mahasiswa Muslim ini semuanya bersih, bahkan sampai pakaian dalamnya mereka ini bersih. Tidak pernah melihat si ibu ini ada air kencing misalnya, ada air mani di celananya. Tidak pernah. Sampai akhirnya dia bingung dan penasaran, apa gerangan yang membuat ketiga mahasiswa Muslim ini kok seperti ini, ya beda sekali dengan yang lain. Akhirnya dia tanya, memberanikan diri bertanya kepada si mahasiswa ini. Lalu dijawab, ibu, kami ini Muslim. Seorang Muslim itu ketika dia mau buang air kecil, buang hajat harus dibersihkan, harus istinja dibersihkan, harus cebok. Maka ya kami jaga kebersihan. Dan seorang Muslim tidak boleh kencing sembarangan. Seorang Muslim tidak boleh minum khamr. Yang kalau orang minum khamr kan tak terkendali ya, bisa jadi kayak kencing di celananya sendiri. Kalau dia sedang mabok gitu kan. Seorang Muslim itu haram. Dan pergaulan bebas laki-laki dan perempuan juga dilarang dalam Islam. Maka apa yang ibu saksikan dari pakaian kami itu semua ya akibat dari ajaran kami yang kami amalkan. Akhirnya dia tertarik kepada Islam dan dia akhirnya ingin dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam si ibu itu. Masuk Islam gara-gara apa? Celana dalam. Iya kan? Nah itu. Jadi ya bahkan ada banyak cerita yang diceritakan oleh para ulama bahwa tidak setiap hal yang mungkin berfaedah bagi orang lain otomatis baik. Tidak. Jadi itu Pak Ruslan ya. Jadi yang sebaiknya tidak perlu, cukup adzan sebagai syiar, nggak usah ditambah-tambahin. Kemudian TPA biasanya TPA sore ya, habis asar, paling asar maghrib lah ya, mereka ada. Itu ribut. Bapak Ibu, maka yang bertanggung jawab adalah guru-gurunya, pengelola TPA-nya. Bagaimana bisa mengarahkan anak-anak supaya tidak mengganggu orang lain. Oh, kalau gitu berarti harus dipisah itu tempatnya. Kalau di sini misalnya nggak ada ruangan kecuali di dalam, sementara ada orang mampir sholat, ya itu harus perhatikan tentu saja. Jangan selama masih ada orang sholat, ya
ngajarkannya tidak terlalu keras gitu ya. Ya minimal tidak mengganggu orang yang sholat itu. Jangan mengganggu orang yang sholat. Ya itu. Pak Wikan Allah Taala alam bisawab. Nah, silakan. Masalah pakaian ini. Ya. Kita kan kadang-kadang gini, ada pakaian yang mahal, bagus gitu ya. Tapi nggak pernah dibawa sholat. Ya. Tapi dia untuk menghadap pejabat, untuk undangan, banyak yang Dipakai baru dipakai. baru dipakai. Tapi sholat nggak dipakai. Sholat nggak pernah. Misalnya ya jas, pakai batik, ya mungkin berapa juta gitu harganya. Iya. Itu nggak pernah dipakai, tapi menghadap pejabat atau undangan dia pakai. Tapi dia juga siapkan baju yang untuk sholat khusus. Bagaimana yang tidak pernah dibawa sholat ini? Pakaian bagus, rapi dan wangi. Gimana kira-kira? Ya, Ada baik. tuntutannya. Ya. Pak Nasir terakhir, antum mau tanya? Nah, maksudnya hadis ada nggak ya? Jadi hadis itu dimaksud oleh hadis yang lain. Ya. Seperti Rasulullah katanya memasukkan siwa. Laulakan asuku ala Bisiwak inda kulli sholatina. itu memasuk sudah. Jadi sekarang kita nggak perlu memasukkan hadis ini. Iya. Itu kata salam Ustaz. Iya. Baik, itu saja Pak Nasir. Ibu-ibu tadi nggak jadi? Ya terakhir Pak. Ya. Tadi tidak dijaga masalah pakaian. Ya. Jadi anjuran untuk berpakaian ketika sholat bagus itu termasuk juga tidak hanya di masjid. Pakaian. Berpakaian bagus itu tidak hanya ketika di masjid, termasuk di rumah mungkin sholat. Nah, atau Maksudnya pakai pakaian yang bagus ketika sholat baik di masjid atau di luar masjid gitu. Ya, Apakah itu juga harus bagus gitu maksudnya? anjurannya itu seharusnya sudah tidak ada di masjid. Oke, baik. Ya. Yang kedua, Apa? Ya. juga mungkin termasuk makmum masbuk kemudian diikuti sehingga menjadi jamaah. Tadi kita menyinggung mungkin baru rakaat pertama, dan keduanya itu apa juga sebaiknya Dijaharkan atau disirkan? walaupun kondisinya berjamaah. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Yang pertama dari Pak Sumitro tadi, ada orang dia punya baju khusus untuk acara, baju khusus untuk sholat, itu bagus. Ya, jadi untuk sholat bajunya khusus, untuk menghadiri undangan bajunya khusus, harganya mahal, tidak ada masalah. Ya, yang penting saat kita ke masjid pakaian kita bersih, wangi, kan gitu. Itu nggak ada masalah. Nah, jadi ada memang orang dia sangat detail ya, dia masing-masing acara itu pakainya khusus dan memang begitu harusnya. Jadi itu Pak Mitra. Jadi nggak ada masalah orang beli baju batik mahal itu hanya dipakai kondangan gitu ya. Iya, tapi ada yang menyampaikan bahwa itu nanti akan dihisab. Kok menghadap Tuhan ada ini, tapi yang bagus sekali itu hanya undangan, gitu. Apa benar? Gitu? Enggak. Enggak. Ya? Enggak. Jadi yang penting ketika dia sholat dia pakai baju yang bagus juga, yang wangi tadi ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tentu saja kalau beli baju yang terlalu mahal, yaitu namanya israf ya, berlebihan. Ya kadang kan ada orang ya beli baju sampai harganya mungkin puluhan juta, itu israf. Sebagai seorang muslim tidak melakukan hal itu. Kan apa kata Nabi? Kulu wasrabu walbasu watasaddaqu min ghairi sarofin wala makhilah. Bermakanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian min ghairi sarofin wala makhilah. Tanpa berlebih-lebihan dan tanpa diiringi dengan kesombongan. Gitu. Jadi kalau beli baju sampai puluhan juta udah israf itu, berlebihan bagi seorang muslim. Ya itu Pak. Mungkin yang maksudnya di satu mungkin kalau mengumpulkan baju tapi tidak dipakai. Nah itu. Jadi ngoleksi baju banyak tapi nggak pernah dipakai gitu, hanya nongkrong di lemari tok. Nah itu tidak, fungsinya tidak digunakan. Nah itu kalau begitu lebih baik disodakohkan. Iya, jadi Bapak Ibu kalau punya baju sudah enggak dipakai, lebih baik sodakohkan supaya dipakai. Ya, itu. Baik, min ghairi saraf wala makhilah tadi. Itu dalilnya. Ya. Yang enggak boleh itu berlebihan. Lalu Pak Nasir itu bukan hadis nasakh yang menghapus ya.
laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak khawatir menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Itu bukan hadis yang menasakh, bukan. Justru itu menunjukkan bahwa bersiwak setiap kali mau sholat adalah sesuatu yang penting. Cuma karena Nabi khawatir itu menyulitkan, akhirnya tidak diwajibkan, gitu. Ya, jalan terus selama memang tidak kesulitan. Ya, maka hukumnya bukan wajib, bersiwak itu tidak wajib tapi mustahab. Dan hadis itu bukan menasakh. Jadi salah kalau itu diartikan kewajiban perintah untuk bersiwak setiap kali mau sholat itu dihapus berdasarkan hadis. Enggak. Setiap kali mau sholat inda kulli sholat berarti setiap kali mau takbiratul ihram. Ya baik ngami, baik sholat jadi makmum, baik sholat sendirian. Inda kulli sholat. Nah, yang dimaksud inda kulli sholat itu berarti setiap kali mau sholat waktunya dekat gitu. Jadi sebagian keterangan para ulama tadi setiap mau wudu beliau bersiwak, setiap mau sholat bersiwak. Berarti ya kira-kira bersiwaknya ketika mau takbiratul ihram bersiwak dulu baru kemudian sholat. Itu maksudnya. Inda kulli sholat, inda kulli wudu kan gitu. Jadi itu maksudnya. Ya. Baik. Terus yang terakhir Pak Sugeng tadi ya. Kalau saya jawab dari yang pertanyaan kedua dulu. Kalau kita masbuk sementara kita sholat jahar dan kita tadi hanya dapat 1 rakaat ya. Rakaat kedua kita lanjut berdiri dan ketika itu kita dijadikan imam oleh seseorang. Ya, apakah kita menjaharkan atau tidak perlu menjaharkan? Dua-duanya bisa dilakukan. Tidak menjaharkan tidak ada masalah. Yang penting takbir-takbirnya dijaharkan karena ada yang ngikutin kan gitu. Dijaharkan juga tidak ada masalah asal jangan sampai mengganggu. Tidak mengganggu yang lain. Itu. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa? Anjuran berpakaian bagus itu setiap kali kita mau sholat, baik sholat sendirian di rumah maupun sholat di dalam masjid. Kalau di masjid lebih kuat lagi anjurannya karena kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan campur dengan orang banyak. Kalau di rumah kan kita sendiri, tapi tetap berpakaianlah dengan pakaian yang rapi, bagus, bersih karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum disuruh ketemu Pak Jokowi kira-kira pakai kaos tok. Nah, ya kan gitu. Pasti kita merasa tidak nyaman kan? Itu baru ketemu pejabat gitu ya. Jangan-jangan Pak Jokowi lah ketemu Pak Lurah aja kan kita nggak nyaman gitu ya. Nah, lah kok ketemu Allah malah pakai baju asal-asalan kan nggak pantas itu ya. Harusnya setiap kali kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian yang bersih, yang bagus, yang wangi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, cukup dulu ya. Ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak yang terlambat karena apa? Saya datang lebih awal. Kalau panasnya sudah biasa. Iya. Baik, ya. Ini dulu sementara, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.